Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Clara Zara Candajaya dengan NPM 2512011242. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau membuat tugas video terkait materi bentuk negara dari mata kuliah ilmu negara. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, aku mau kasih tahu nih, spill sedikit. Sebenarnya ada berapa poin sih yang bakal aku sampaikan. Jadi di sini aku mau jelasin 3 poin utama, yaitu ada bentuk negara, ada bentuk pemerintahan, dan juga ada sistem pemerintahannya. Nah, lanjut kita masuk ke penjelasannya. Oke teman-teman, jadi sebelum aku menjelaskan lebih detail terkait bentuk negara, juga bentuk pemerintahan dan juga sistem pemerintahannya, di sini aku mau menjelaskan terkait apa sih sebenarnya dari ketiga hal itu. Nah, bentuk negara di sini merujuk pada sistem organisasi wilayah dan juga kekuasaan dalam suatu negara. Nah, ini menentukan bagaimana wilayah negara diatur dan dikelola. Lalu yang kedua ada bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan di sini merujuk pada suatu cara negara mengatur kekuasaan dan kepemimpinannya, termasuk siapa sih yang akan memimpin dan bagaimana pemimpin itu dipilih. Nah, untuk yang terakhir ada sistem pemerintahannya. Nah, di sistem pemerintahan ini adalah suatu mekanisme dari suatu hubungan antara lembaga eksekutif dan juga legislatifnya, serta bagaimana sih kekuasaan itu dijalankan. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan pertama terkait bentuk negara. Nah, menurut Jim Lee Ashidiki membedakan ada 4 macam susunan organisasi negara. Nah, untuk yang pertama di sini ada negara kesatuan, yang kedua negara serikat atau federal, yang ketiga negara konfederasi, dan yang terakhir ada negara superstruktural. Oke, untuk yang pertama di sini ada negara kesatuan. Nah, bentuk negara kesatuan ini adalah bentuk negara yang memiliki satu pusat kekuasaan tertinggi yang mengatur seluruh wilayah negaranya. Nah, di dalam sistem ini tidak ada negara bagian atau wilayah yang memiliki kedaulatan sendiri, guys. Nah, pemerintahan pusat itu memegang kendali penuh atas seluruh kebijakan nasional, dan pemerintahan daerah itu hanya menjalankan tugas-tugas yang didelegasikan oleh pusat. Nah, contoh negara kesatuan adalah Indonesia yang meskipun itu memiliki otonomi daerah, tetap memiliki satu pemerintahan pusat yang berdaulat. Selanjutnya di sini yang kedua ada negara serikat atau federal. Nah, bentuk negara ini adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara bagian atau entitas politik yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan domestik masing-masing nih. Nah, di dalam sistemnya kekuasaan itu dibagi antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan negara bagiannya. Nah, di mana pemerintahan pusat di sini mengatur urusan yang bersifat nasional seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan mata uang. Sementara itu, negara bagian ini memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum lokal. Nah, negara federal ini biasanya terbentuk karena adanya keinginan untuk menyatukan beberapa wilayah yang sebelumnya merdeka, atau karena luasnya wilayah dan keberagaman masyarakatnya. Contohnya seperti Amerika Serikat dan Jerman. Oke, lanjut teman-teman. Di sini yang ketiga ada negara konfederasi, di mana bentuk negara ini adalah gabungan dari beberapa negara yang tetap mempertahankan kedaulatan masing-masing, namun sepakat untuk bekerja sama dalam bidang tertentu seperti pertahanan, ekonomi, atau diplomasi. Nah, di dalam konfederasi, pemerintahan pusat itu memiliki kekuasaan yang sangat terbatas dan hanya menjalankan fungsi-fungsinya yang disepakati oleh negara-negara anggotanya. Nah, keputusan-keputusan penting itu tetap berada di tangan masing-masing negara anggota, sehingga konfederasi itu cenderung bersifat longgar dan juga tidak stabil. Nah, contoh historisnya dari konfederasi adalah Konfederasi Swiss, di mana sebelum menjadi negara federal atau Uni Eropa yang dalam beberapa aspek itu menunjukkan ciri-ciri konfederasi. Lalu yang terakhir di sini ada negara superstruktural. Nah, konsep negara ini melampaui batas-batas negara tradisional nih, di mana bentuk ini menggambarkan suatu entitas politik yang terbentuk dari integrasi mendalam antara beberapa negara sehingga menciptakan struktur pemerintahan yang bersifat supranasional. Nah, negara superstruktural itu belum sepenuhnya terwujud dalam praktiknya, namun menjadi wacana dalam konteks globalisasi dan integrasi internasional. Nah, di mana Uni Soviet ini kadang-kadang disebut sebagai embrio dari bentuk negara superstruktural karena tingkat integrasinya yang tinggi di bidang ekonomi, hukum, dan juga politik.
Nah, masih terkait dengan bentuk negara, di sisi lain, menurut teori-teori modern, bentuk negara itu terdiri dari dua jenis nih, ada negara kesatuan dan juga negara serikat atau federal. Nah, lalu selanjutnya ada sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihan. Di sini ada 3 macam, yang pertama ada monarki, yang kedua oligarki, dan yang ketiga demokrasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada monarki, di mana pemerintahan itu dikepalai oleh raja atau ratu. Lalu monarki absolut itu merupakan kekuasaan tertinggi di tangan satu raja. Lalu ada monarki konstitusional, di mana artinya adalah kekuasaan kepala daerahnya dibatasi oleh konstitusi negara. Lalu yang terakhir ada monarki parlementer, yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahannya adalah seorang menteri. Lalu lanjut ada oligarki. Jadi oligarki ini merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang terakhir ada demokrasi, di mana suatu pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Oke, lanjut ke fungsi negara, di mana menurut Maryam Budiarjo mengemukakan bahwa negara itu memiliki fungsi minimal mutlak yang harus dijalankan agar negara itu dapat berdiri dan berfungsi sebagaimana mestinya, di mana fungsi-fungsi ini bersifat mendasar dan tidak bisa diabaikan oleh negara manapun, terlepas dari bentuk atau sistem pemerintahannya. Nah, untuk fungsi yang pertama di sini ada melaksanakan perintah atau law and order, di mana fungsi ini berkaitan dengan kemampuan negara untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui peraturan dan juga kebijakan. Nah, negara itu harus memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum dan memastikan bahwa masyarakat itu mematuhinya. Nah, tanpa fungsi ini akan terjadi banyak kekacauan dan konflik karena tidak ada aturan yang ditaati. Contohnya saja seperti penerapan undang-undang, peraturan lalu lintas, dan juga sistem peradilan. Lalu yang kedua di sini ada mengusahakan kesejahteraan atau welfare, di mana negara itu bertanggung jawab penuh untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Nah, fungsi ini mencerminkan peran negara sebagai pelayan publik yang harus menyediakan fasilitas dan juga layanan dasar agar masyarakat bisa hidup layak. Misalnya, adanya pembangunan sekolah, rumah sakit, subsidi pangan, dan juga program bantuan sosial. Oke, lanjut. Yang ketiga ada pertahanan atau defense, di mana suatu negara itu wajib menjaga keamanan dan juga kedaulatan wilayahnya dari ancaman luar maupun dalam negeri. Nah, fungsi ini dijalankan melalui angkatan bersenjata, sistem intelijen, dan juga kebijakan pertahanan nasional, di mana tanpa pertahanan yang kuat, negara itu akan rentan terhadap serangan atau intervensi dari pihak asing. Oke. Yang terakhir nih, ada menegakkan keadilan atau justice. Nah, negara itu harus menjamin bahwa setiap warga negaranya diperlakukan secara adil dan juga setara di hadapan hukum, di mana fungsi ini dijalankan melalui lembaga peradilan seperti pengadilan dan juga kejaksaan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa dan menghukum pelanggar hukum. Nah, keadilan ini menjadi dasar penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu negara. Nah, teman-teman, dari keempat fungsi ini merupakan fondasi utama nih dalam pembentukan dan juga penyelenggaraan negara, di mana tanpa pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, suatu negara itu tidak akan mampu untuk menjalankan perannya sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan bersama secara tertib dan juga berkeadilan. Nah, teman-teman, kita juga tidak boleh lupa akan tujuan dari NKRI yang sudah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, di mana isinya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, lanjut teman-teman. Ke poin kedua, di sini ada bentuk pemerintahan, di mana bentuk pemerintahan di sini ada dua, yaitu ada monarki dan juga republik. Nah, yang pertama di sini ada monarki. Monarki ini adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja. Lalu di sini monarki ada 3 jenis. Yang pertama ada monarki mutlak atau monarki absolut, di mana bentuk monarki ini adalah seorang raja itu mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Lalu yang kedua ada monarki konstitusional, di mana monarki ini didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala daerah. Biasanya ini menggunakan konsep trias politikal atau politik 3 serangkai, berarti raja hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Lalu yang terakhir ada monarki parlementer,
di mana ini merupakan bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh raja dengan menempatkan parlemen atau DPR itu sebagai pemegang kekuasaan tertingginya. Oke teman-teman, lanjut yang kedua. Di sini ada bentuk pemerintahan republik atau bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang presiden. Nah, di sini ada 3 jenis juga. Yang pertama ada republik absolut atau diktator, di mana menurut Krenenberg itu menyebutkan dengan istilah autokrasi, sedangkan autokrator menyebutkan istilah otoriter. Lalu yang kedua ada republik konstitusional, di mana suatu bentuk pemerintahan itu yang dapat mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Lalu yang terakhir ada republik parlementer, di mana bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh presiden dengan menempatkan parlemen DPR itu sebagai pemegang kekuasaan tertingginya. Lanjut ke poin terakhir kita, yaitu sistem pemerintahan, di mana ini merupakan suatu sistem yang tersusun dan dimiliki oleh suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Nah, di sini terbagi atas 4 macam. Yang pertama ada presidensial, yang kedua semi presidensial, yang ketiga parlementer, dan yang terakhir ada komunis. Nah, di sini yang pertama ada presidensial, di mana ini merupakan suatu sistem pemerintahan negara republik yang mana kekuasaan eksekutif itu dipilih melalui pemilu dan dibedakan dengan kekuasaan legislatif. Nah, di dalam sistem ini, presiden itu cenderung lebih kuat dan tidak dapat dikudeta kecuali melalui tindakan pelanggaran. Nah, lanjut teman-teman, yang kedua ada semi presidensial, di mana sistem pemerintahan yang menggabungkan 2 sistem pemerintahan yaitu presidensial dan juga parlementer. Nah, sistem ini disebut juga dengan dual eksekutif atau eksekutif ganda. Nah, lanjut teman-teman, di sini yang ketiga ada parlementer, di mana ini merupakan sistem pemerintahan yang pihak parlemen itu berperan aktif dalam pemerintahannya. Hal ini dibuktikan dengan wewenang parlemen untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri. Nah, lanjut teman-teman, di sini yang terakhir ada komunis, di mana ini merupakan sistem anti-liberalisme dan menentang kepemilikan akumulasi modal pada suatu individu tertentu. Nah, sistem komunis juga mengharuskan segala alat produksi dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyatnya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini yang terakhir, aku mau memberitahu teman-teman semua terkait dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan juga sistem pemerintahan di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, di mana bentuk negara kita adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan yang terakhir sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Oke teman-teman semua, sekian video pembahasan terkait materi bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan juga sistem pemerintahan yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga perbuatan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nah, untuk teman-teman semua, semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan kepada teman-teman semua dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.